Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyo.Arema, YouTuber. Pada hari ini Sabtu 5 Juli 2025 bertemu dan mewawancarai Dr. Zulkifli, aktivis penggugat Undang-Undang Dasar palsu. Selamat sore Pak Dr. Zulkifli. Selamat sore. Hari ini bertepatan dengan peringatan Dekret Presiden 5 Juli 59. Nah, tentunya momentum ini menjadi momentum bersejarah. Mungkin Pak Zul bisa, Dr. Zul bisa menceritakan kenapa harus diperingati momentum Dekret Presiden 5 Juli 59 ini. Karena satu-satunya karya para pendiri bangsa ini yang masih ada dan tidak pernah dicabut itu Dekret Presiden 5 Juli 59. Yang lain sudah boleh dikatakan tidak ada karena sejak penggantian Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi 10 Agustus 2002 yang diawali dengan proses penggantian di tahun 99, 2000, 2001 dan puncaknya di 2002 dengan adanya TAP MPR tanpa nomor tanggal 10 Agustus. Sebetulnya Indonesia yang dibangun oleh para pendiri ini sudah tidak ada. Yang ada sekarang adalah Indonesia baru dengan Undang-Undang Dasar baru. Dan kita meninggalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945. Nah, satu-satunya karya mereka yang masih ada itu adalah Dekret Presiden 5 Juli 59. Ya, itu artinya gimana? Bisa dijelaskan lebih detail mengenai ketiadaan karya para proklamator itu Indonesia? Kan Pancasila itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pembukaan itu ada Pancasila, meskipun kata Pancasilanya tidak ditulis, tapi sila-silanya ada di situ. Nah, realitanya dalam kehidupan setelah lahirnya Indonesia baru 10 Agustus 2002 itu tidak dijalankan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita tahu bahwa setiap langkah orang itu selalu bilang tentang uang, gitu, aset. Tidak pernah bilang ketuhanan yang Maha Esa. Keyakinan itu hilang. Terus sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tahu sejak peristiwa penggantian Undang-Undang Dasar 45 itu berapa nyawa yang melayang, yang masih perdebatan, misalnya KPPS yang sempat matinya ratusan petugas KPPS yang sempat saya laporkan waktu itu kan masih debatable. Tapi coba peristiwa KM 50 jelas itu pembunuhan dengan cara sadis, kan itu sudah melanggar sila kedua. Terus bicara lagi tentang persatuan Indonesia, apa kita sudah bersatu? Tidak. Tiap hari di media itu perdebatan itu apa tuntunan yang kita peroleh dari perdebatan itu. Sekarang isunya tentang ijazah palsu, itu apa gunanya buat bangsa ini? Tidak ada. Terus kemudian yang paling kita ingat adalah sila keempat, pemilihan pilkada dan pilpres langsung. Itu kan pelanggaran, pengingkaran dari sila keempat, musyawarah untuk mufakat. Kalau sudah pemilihannya langsung, pasti keterlibatan modal ada di situ. Dan temuan kami sejak terjadinya penggantian Undang-Undang Dasar 45 itu, semua itu sudah ditentukan oleh kekuatan besar. Siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi ketua MPR, omong kosong proses-proses itu. Pemilu dan lain ada. Ya, artinya di sini Indonesia memasuki era Indonesia baru, yaitu era neokolonialisme. Iya, sudah meninggalkan cita-cita para pendiri, itu sudah jelas. Maka satu-satunya jalan karena Dekret Presiden 5 Juli 59 itu belum dicabut, ini kita jadikan titik tolak untuk kita mengembalikan menjadi ini baru Indonesia, bukan Indonesia baru. Ini baru Indonesia yang diciptakan oleh para pendiri itu. Lalu apa harapan dan apa yang akan dilakukan oleh generasi sekarang kalau dikatakan bahwa ini adalah Indonesia baru?
setiap peristiwa di negeri ini, terutama satu contoh yang paling nyata adalah proklamasi 17 Agustus 1945. Berapa orang yang ada di sana? Cuma 50-an orang kita bisa memperoleh kemerdekaan. Yang lain tidak datang karena takut dengan Jepang dan lain-lain. Ini kan satu hal yang menjadi contoh buat kita, bahwa untuk kembali menjadi ini baru Indonesia tidak perlu banyak orang. Yang penting niat baik didorongkan oleh keinginan luhur dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Itu kita harapkan bisa berjalan sesuai cita-cita para pendiri dulu. Saat ini kan Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Kebudayaan untuk melakukan penulisan sejarah ulang. Lalu kalau tidak ada, bagaimana sikap dan pendapat Pak Dr. Zul mengenai penulisan sejarah ulang Indonesia? Sejarah itu tidak perlu ditulis ulang, udah jelas kok sejarahnya. Proklamasi bangsa Indonesia 17 Agustus, 18 Agustus mendirikan negara dengan undang-undang dasar, dengan dasar Pancasila, apalagi yang mesti ditulis. Dan kalau ditulis itu ada pepatah yang mengatakan sejarah ditulis oleh para pemenang. Apa kita akan masuk ke era itu? Kan tidak perlu sebetulnya. Data-data sudah banyak kok, data dan fakta. Karena kita memang sekarang eranya sudah era opini yang dibangun, persepsi yang dibangun. Jadi kadang-kadang kebenaran itu kalah dengan persepsi. Gitu. Ya, oke. Terakhir, apa harapan Dr. Zul dengan situasi sekarang ini? Ya, saya mengajak semua anak bangsa yang masih cinta dan ingin meneruskan cita-cita para pendiri untuk bersatu, bangkit, dan berubah untuk membuat ini baru Indonesia, bukan Indonesia baru yang sekarang terjadi. Oke, terima kasih atas komentar di wawancara eksklusif ini. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.